Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. First of all, let's start our blessing who has given us a good time in order that we can still meet via Zooming to continue our subject, namely English semantics. Secondly, let's send salawat and salam to our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought the human being from the darkness into the lightness. Well, my beloved students, welcome to our class. This is to the third meeting for English semantics. Later on, we are going to please for the group 2, kita akan mempersilahkan kelompok 2. Ya, kita akan mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan papernya. Nur Hidayanti sama Nurul Muskia ya, Ridi ya. Oke. Jadi insya Allah kita masuk untuk bab kedua. Kita masuk untuk bab kedua dengan judul adjective meaning ya. Coba lihat di monitor. Meaning, sir. Adjective meaning ya. Oke. Look at the monitor. Coba lihat di monitor. Untuk kelompok 2, you are going to discuss about adjective meaning. Ya. Jadi subbabnya itu adalah using language to give the meanings of words, sense relations relevant to adjectives, constructions with adjectives. Yeah, okay, to shorten the time, I would like to please group 2 to present their presentation. Ya, jadi ini juga akan ditampilkan seperti ini ya. Oke, di monitor juga sudah tampak. Oke, I would like to please group 2, Nur Hidayanti Badru and Nurul Muskia. Yeah, time is yours. Who will be the first speaker? Yeah, please. Yeah, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Nurul Muskia. I'm the first speaker from the second group, and then the material is adjective meanings. I will start my material. It's adjective meaning. The first will be present is using language to give the meanings of please your voice. Yeah, come closer with your handphone. Oke, pembahasan pertama dalam materi adjective meaning ini yaitu using language to give the meanings of words. Bisa kita lihat dari layar. Adjective meaning ini adalah membahas tentang suatu kata atau makna yang memiliki arti yang sama, seperti little, not big, small, to not much. Dilihat aja layarnya Guru Tak. Layar kuliah. Iya. Oke. Ya, bisa diping. Ya. Bisa diperhatikan. Nah,
Pembahasan pertama dalam adjective meaning ini yaitu sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam berbagai urutan kata-kata, sehingga memiliki daya tukar atau substitusi. Satu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Contohnya seperti binatang atau fauna memiliki persamaan kata. Bohong sama artinya juga dengan dusta. Haus sama artinya juga dengan dahaga. Pakaian sama juga artinya dengan baju. Itu semua adalah sinonim atau persamaan kata. Sinonim adalah salah satu relasi makna yang terdapat pada semantik. Definisi sinonim adalah secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti nama lain atau benda lain yang memiliki hal yang sama. Secara semantik, Verhaar mendefinisikan sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Umpamanya kata buruk dan jelek adalah dua kata yang sinonim atau sama. Hubungan makna antara dua kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi kalau kata bunga sama juga artinya dengan kembang, maka kembang dan bunga itu memiliki persamaan kata, namun berbeda huruf, tetapi memiliki persamaan kata. Contohnya itu mothers, mom dan mom itu memiliki berbeda huruf tapi memiliki persamaan arti. Mother, mom dan mom itu sama-sama artinya ibu. Contohnya seperti Andi is imprudent atau Andi is cheeky. Sama-sama memiliki persamaan arti namun berbeda konteks hurufnya. Dipahami, Ji? Yeah, what is the meaning Andi is impudent? What is the meaning Andi is cheeky? Oh. What is the meaning Andi is impudent? Dulu punggung. Mimi. Teh. Tes. Okay, where is? Where are you, Muki? Hello, Muskia, where are your face? Anu Pung. Itu Andi is impudent yaitu bermuka tebal atau angkuh, begitu Sir, sombong. Oh. Sama-sama berbeda kosakatanya tetapi memiliki arti yang sama. Dipahami? Yes. Okay. Yes, cheeky is not the same of and with impudent. Yes. Okay, next. Yang kedua, kita pindah ke anonim. Antonym. Okay. Antonim Pung. Antonim.
Antonim adalah kata-kata yang memiliki pertalian makna yang bertentangan secara penuh atau secara sebagian dalam berbagai urutan kata. Satu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contohnya seperti keras atau lembek, naik, lawan katanya turun, kaya lawan katanya miskin, surga lawan katanya neraka, laki-laki lawan katanya perempuan. Definisi antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan anti yang berarti melawan. Secara harfiah, antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik Verhaar mendefinisikan sebagai ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi dapat juga berupa bentuk frase dan kalimat, yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lainnya. Misalnya, kata bagus berantonim dengan kata buruk. Kata besar berantonim dengan kata kecil. Sama halnya dengan sinonim, antonim pun terdapat pada suatu tatanan bahasa, tatanan morf, tatanan kata, dan tatanan frase. Bisa kita lihat dalam contohnya yaitu, the street was noisy. The street was noisy yaitu jalan ini sangat berisik. Nah, lawan katanya yaitu the street was silent. Jalan ini sangat sangat sepi. Bisa dilihat. Yes, I don't know how is noisy. What is noisy? Typo di situ, noisy di situ mu. Oh, okay. Understand. I'm sorry. Yes, Noisy yes, that's antonym of yes. Sama artinya dengan thick, rich and poor, kaya atau miskin, itu semua adalah lawan kata atau bisa saja disebut dengan antonim. Bagaimana teman-temanku semua? Okay, that's just 2 part. Yes? Hanya 2 part, antonim dengan No, Nani? we have 4. Oh, okay. Just explain about that 4. And the next is converse. Sepatu. Badru lanjut Iga. Kasih Ma, itu converse. Okay. I think that's all present for me. I will give time to Hidayanti Badru to continue my our material about adjective. Okay, thank you for. It's yours. Do you hear my voice, guys? Yes, Yeah, that's so clear. That's so clear. Just falling up. okay. Okay, because I have no bad network. Okay, before I explain about converse, before I want to tell you about using language to give the meanings of word. Nah, di sini yang akan kita pelajari itu bagaimana deskripsi sistematis tentang hubungan makna dalam suatu bahasa antara indera atau ekspresi. Tujuannya yaitu untuk menyatakan secara ekonomis dan berwawasan ekspresi yang ekuivalen, artinya bagaimana kita mengetahui linguistik
atau bahasa. Nah, di situ tadi terbagi menjadi beberapa bagian ya yang telah tadi dijelaskan oleh Nurul Muskia. Ada sinonim dan antonim. Nah, selanjutnya kita pindah ke converse. Nah, kalian bisa lihat converse, contoh converse. Example of converse. California lebih kaya dari beberapa negara dan beberapa negara lebih miskin dari California. Nah, di sini ciri umum dari converse yaitu adanya anggota antonim bahwa mereka memiliki istilah tata bahasa yang disebut bentuk kooperatif. Nah, pernah kita pelajari itu bentuk kooperatif yang ada kata lebih atau lebih plus adjektif atau sufiks kooperatif er, ir. Misalnya di situ lebih rendah hati, lebih sabar, lebih keras kepala. Dengan beberapa kata seperti rendah hati membentuk perbandingan dengan satu metode, yaitu bentuk kooperatif. Adakah di teksnya di sini, Badru? Ada di sini? Ada di papernya? Ada, Sir. Ada Yang di- ini, Sir. Yang ini, Mister. Oke, lanjut. Ada contoh komparatifnya? Ini, Mister. California lebih kaya dari beberapa negara. Oke. Oke, next. Next, we move to meaning postulate. Meaning postulate. Kalau ini yang tabel, apa ini penjelasannya ini, Badru? Yang tabel ini? Di sini tadi. For sense Ada, Sir, relations. perbandingan antara sinonim, antonim, converse. Nah, coba Itu, Mister, dijelaskan sedikit. perbedaannya, Sir. Oh iya, iya. Sinonim, complementaries, antonyms, converses, two-way entailment, affirmative to negative, negative to affirmative. But this is just ada, Sir, di sini nasinggung, Sir. Katanya di sini hanya dipaparkan atau di just introduction of introduction-nya saja, Sir, tapi yang akan membahas lebih dalam tentang perbedaannya ini yaitu dalam bab 3. Oke, oke. Di sini Oke, next. Ya. Bisa lanjut. just Postulate. introduction. Meaning postulate. Postulate makna dikembangkan oleh filsuf Rudolf sebagai cara untuk mengintegrasikan ke dalam sistem logis informasi yang diperlukan yang berasal dari makna kata. Penjelasan singkat tentang ini akan membantu kita menghargai beberapa signifikasi yang lebih luas dari deskripsi semantik. Contohnya ini meaning postulate. Rupert is a friend of mine, and if he is a friend of mine, then I am willing to lend him my bicycle. Therefore, I am willing to lend Rupert my bicycle. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai premis atau kesimpulan.
Nah, kesimpulan di sini dapat kita lihat setelah kata therefore atau oleh karena itu. Pola premis atau pernyataan awal, jika P maka Q, oleh karena itu Q. Jadi kesimpulan dari pernyataan tadi itu adalah I am willing to learn repair my bicycle. Okay, next. Next, contraction with adjective. Nah, di sini kita membahas tentang gradability. Nah, banyak kata sifat dan juga kata keterangan, meskipun di sini tidak terlalu ditonjolkan, dapat dinilai artinya bahasa memiliki cara untuk mengekspresikan tingkat atau derajat yang berbeda dari kualitas yang mereka tunjukkan. We move to the example of gradability. Card is thicker than paper. Shower will be more frequent tomorrow. He is the rudest person I have ever met. They are too rare to stand any chance of survival. Just how patient do you have to be? And the last, the conditions were very harsh. Di atas, Sir. Ini ya. Nah, kata yang bergaris miring itu adalah sifat yang diberikan adalah semua anggota pasangan antonim. Mereka menunjukkan daerah di kedua ujung skala, misalnya skala ketebalan yang card is thicker than paper. Yeah. And next, kita pindah bagaimana cara memodifikasi suatu kata. Nah, di sini kita melihat ada dua elips, di mana elips itu green things dan yang kedua adalah bicycle. Nah, di sini jika kita ingin menggabungkan antara dua kata, satu kata sifat dan satu kata benda, itu green bicycle. Nah, kasus sederhana dari kata sifat yang memodifikasi kata benda adalah seperti potongan, himpunan, kumpulan yang dilambangkan sebagai sepeda. Nah, di sini sudah cukup jelas bagaimana kedua makna ini disatukan sehingga terbentuk kata sifat yang disebut dengan intersektif. I think that's for our material about adjective meaning.
summary-nya ya. Summary-nya. Okay, the last for summary. Poin-poinnya saja. The framework present in this chapter for systematizing adjective meaning is one text. It's one that explains meanings in terms of a limit, a number of a relationship between the sense of word. And the following four sense relation were defined: the illustrate, synonym, complementary, antonymy, and converse. Gradability, feature of antonymies, but not of complementaries, was explained. It was observed that the modification of nouns by adjective cannot be fully counted for in terms of the intersection of set denoted by the words. I think that's for our material about adjective meaning. Okay, sir. Okay, thank you very much. Thank you for Nurul Muzkia and Nuhidayanti Badru. That was their presentation about adjective meaning. Jadi sebenarnya cukup ringan materinya. Bagaimana dia fokusnya membahas tentang arti-arti dalam adjektif. Di sesi pertama tadi dibahas oleh Nurul Muzkia bahwa bagaimana pemakaian sinonim dan antonim, ya. Bagaimana sinonim antonimnya, kemudian bagaimana converse-nya, ada lagi tadi converse, kemudian ada postulate, ya. Jadi question, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau konfirmasi, ada yang mau menanggapi, silakan. Ada yang mau dikonfirmasi kepada kelompok 2 tentang adjective meaning, please. Just directly unmute your audio, langsung saja di unmute. Karena berkurang pesertanya. Maybe about the network, sir, because cuaca tidak mendukung. Hujan ya? Yes. Di sini sir. cuma ada 7. Oke. Ada Suci, ada Umu, ada Maria. Yang keluar tadi itu siapa yang keluar? Sewi Destari. Ainun mana? Ainun, take a permission, sir. Kak Frawi, ada yang mau dikonfirmasi, Kak Frawi? Lagi santai-santai sendiri kayaknya Kak Frawi di rumah ini, sambil lap-lap motor. Kalau Umu lagi buka lapak, saya lihat Umu ini. Sebelum belajar itu tadi, sir. Introduction, sir. Baik. Maksudnya Umu ya berenang sambil melampaui 3 pulau. Oke. Nah, please, jadi ini tadi tentang adjective meaning, mungkin ada yang dikonfirmasi. Jadi memang sudah wilayahnya itu semantik ya, bagaimana itu sinonim, persamaan kata, bagaimana antonim, lawan kata, kan masih ada nanti itu. Masih ada nanti itu sebenarnya cabang-cabangnya itu. Ya.
Ada yang sama bunyinya tapi beda artinya, begitupun sebaliknya, apa itu semua. Ada homofonnya, ada homografnya, sama tulisannya tapi beda artinya dan seterusnya. Ya, itu kan kita pelajari semua dalam ilmu linguistik. Ya. Ada yang mau konfirmasi? Silahkan. Saya, Sir. Umul Oke. Khair. Itu tadi penjelasan Oke. mengenai converse, Sir. Itu apakah bisa dikatakan converse itu sebagai perbandingan, tapi dengan adanya data-data, begitukah, Sir? Oke. Carakan dulu ke converse. Ya. Yes. Jadi ini tadi penjelasannya converse ini tadi Nur Hidayanti Badru mengarah ke comparative degree. Dia mengarah ke tingkat perbandingan sebenarnya. Dalam grammar kan kita ketahui ada tingkatan perbandingan ya. Ya, ada 3 macam tingkatan perbandingan itu. Yang jelas ini California lebih kaya dari beberapa negara lebih miskin dari California. Jadi meskipun pemakaian comparative degree kan tidak detail di sini, tapi mungkin bisa dibahasakan ulang Badru atau Muzkia. Converse dalam hal ini apa? Yang kita tahu converse apakah ada hubungannya dengan konversi? Ada kan kalau kita mengkonversi ya, bagaimana kalau kita konversi dari file bentuk PDF ke Word, ke Excel dan seterusnya, itu kan biasa konversi. Ada kami bisa coba konversi nilai uang, kalau uang 10.000, kalau $1 itu berapa? Apakah ada hubungannya itu, gitu loh. Coba dijelaskan kembali, mungkin itu yang dimaksud oleh Umu. Apakah ada hubungannya dengan konversi, mengkonversi? Ada juga konversi nilai. Ada kan biasa enggak dengar kalau ada mahasiswa pindah dari luar? Ada Sir. Sering juga yang convert pakai RT. Ya, convert. Apakah ada hubungannya itu kata? Nah, itu. Yang jelas dijelaskan tadi Nur Hidayanti Badru bahwa mengarah ke comparative degree, tapi ini kan dia memfokusnya di adjektif. Tingkatan pertama itu komparatif adalah membandingkan dua benda yang di mana benda itu sama posisinya. Tingkatan kedua di mana membandingkan dua benda di mana benda yang satu itu lebih daripada yang satunya. Terus tingkatan ketiganya itu membandingkan benda di mana benda yang satu ini lebih daripada semua. Jadi tingkatan pertama dan tingkatan kedua hanya membandingkan dua orang. Tapi kalau tingkatan ketiga kita bandingkan itu 1 banding yang semuanya banyak. Gitu. Saya pikir itu sudah dipaham semua tentang comparative degree. Nah, coba diberikan penjelasan yang dimaksud oleh Ummu. Siapa dulu? Muzkia dulu boleh, Nur Hidayanti juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sependek pengetahuan saya, pemahaman saya tentang converse itu, menurut saya converse itu adalah perbandingan suatu kata yang memiliki objek yang sama. Misalnya, apabila konteks kalimatnya itu kayak California lebih kaya dari beberapa negara dan beberapa negara lebih miskin dari California, memiliki perbedaan konteks kalimat, tetapi apabila dibalik memiliki persamaan makna, kayak California lebih kaya dari negara lain, tetapi negara lain lebih miskin dari California, memiliki kayak ada dua objek pun, tapi memiliki kayak persamaan makna gitu. Oke. Kalau Nur Hidayanti coba. Oke, kalau saya kan di sini converse is not found. It is found not only between comparative, tidak hanya membandingkan komparatif
yang sifatnya adjektifnya, tetapi juga bisa kata lain. Tapi di sini kita fokus ke adjektif, jadi pembahasannya mengarah ke sana, tetapi juga converse ini bisa di kalimat-kalimat lain, misalnya misalnya saya memberi makan misalnya kucing memakan ikan misalnya. Nah, bisa kita converse ke misalnya passive voice, ikan itu dimakan oleh kucing. Nah, mungkin itu salah satu bentuk kalimat lain atau class word yang lain. Tapi di sini kita kan fokusnya di adjektif. Jadi converse-nya kita ambil tadi contohnya ya komparatif adjektifnya, tetapi itu tadi yang contoh lainnya kucing memakan ikan bisa di converse ke misalnya ke ikan mungkin seperti dalam maksudnya di luar dari komparatif adjektif. Oke, bagaimana Umu? Oke, Sir. Bagaimana Umu? Ini ada tanggapan lain lagi? Jadi maksudnya ini kalau Nur Hidayanti Badru dia mau lebih perluas lagi dan memberikan contoh kalimat pasif. Nah, sementara katanya mau fokus di adjektif. Di kalimat pasif itu adakah adjektif biasa dipakai kalau di kalimat pasif? Kalau kita mau analisa lagi. Kalau di kalimat aktif dan kalimat pasif itu biasanya kalau kita bicara kalimat aktif dan pasif itu biasanya kan yang kita bahas itu adalah kata kerja. Itu pun tidak semua kata kerja bisa kita aktif pasifkan kan? Tidak semuanya kata kerja. Yes, Mr. Jadi kalau mau memang lebih aman, itu pun comparative degree. Ada kan comparative degree itu ada memang adjektif, ada juga kata benda. Nah, itu pun jadi seharusnya kalau kita mau memang komparatifnya itu memang harus fokusnya di adjektif. Ya. Jadi ada small, ada smaller, ada smallest misalnya. Ada big, ada bigger, ada biggest. Jadi itu adalah adjektif komparatif itu. Itu masuk di kelompok itu. Ya. Nah, di situ maksudnya sederhananya mungkin. Jadi kalau itu yang diambil contoh California lebih kaya dari beberapa negara, simpelnya kan misalnya California lebih kaya dari Indonesia. Ambil lagi satu negara misalnya, tapi Indonesia lebih kaya daripada Timur Leste misalnya. Nah itu nih jadi yang manakah paling kaya dari tiga itu? Nah, jadi kita bilang California adalah negara yang paling kaya dari kedua negara tersebut, dari Indonesia dan Timor Leste. Nah, itu baru masuk di tingkatan ketiga karena sudah lebih dari dua objek yang dibandingkan. Gitu. Beberapa. Iya, apalagi kalau sudah beberapa nih. Ya. Sir, tadi kejelasan. Iya. Oke, boleh lanjut. Bagaimana Badru, ada penjelasan tambahan boleh? Sir, tadi yang kujelaskan lebih menonjol ke converse-nya, Sir. Karena Ya. Umu tadi yang kutangkap dari Umu, Sir, ya converse-nya harus kayak di anunya, di komparatif adjektifnya kan converse-nya maksudnya sama Ji artinya, tetapi bentuk kalimatnya yang berbeda. Jadi itu misal ambilkah contoh yang itu kalimat yang pakai verb.
Oke, sekadar membandingkan saja. Jadi terkadang itu ada beberapa kalimat Yes, sir. mungkin secara tekstual beda itu kalimatnya, tapi dari segi makna sama ya. Dari segi makna sama. Yes, sir. Contoh mungkin kalau kita bilang 5 tambah 5 itu kan 10. Apakah selamanya 5 tambah 5 ditambah 5 baru sama dengan 10? Kan tidak selamanya. Misalnya boleh 4 tambah 6 dan seterusnya. Jadi tidak selamanya untuk mencapai angka 10 itu pilih 5 tambah 5 harus kita tempuh. Jadi itu mungkin boleh dengan cara yang lain. Oke. Any questions? Yes, sir. Ada lagi? Let's move. Yang menarik juga sebenarnya adalah tentang ini. Ya. Mungkin jarang kita dengar ini. Ya. Ini postulate. Oke, ada lagi? Silakan. Ada mungkin tanggapan dari Maria, ada Suci, ada Kak Frai. Mana Kak Frai? Hilang dari tempat duduknya lagi. Oke, Basewir Sri Widistari. Any questions? Ada pertanyaan? Any more question? Suci, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Enggak jelas ku dengar, Sir. Meroboh-roboh seranya orang. Oke. Tidak ada lagi? Jadi ini pembahasan kita untuk grup 2. Using language to give the meanings of word, installation relevant to adjective, construction with adjective. Who will be the group 3? Siapa yang nanti yang kelompok 3? Noun vocabulary. Siapa di kelompok 3 di noun vocabulary? Wait a minute, I see the... Yang bab 3 di situ noun vocabulary. Siapa di situ nanti kelompoknya? Ya, if no more question, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Sir, Umul Khair sama Bahasa Sri Widistari yang non vocabulary. Oke, jadi prepare for the next meeting. Jadi siap-siap Umul sama Bahasa Sri Widistari Refili. Ya. Oke, jadi insyaallah kalau tidak ada lagi, I think that's all. Jadi just wait. Itu absennya tetap diisi ya, daftar hadirnya via Google Form. Ada soal juga saya kasih di situ. Yes, jadi Mister. yang tidak kerjakan soal kan tidak terkirim. Ada kendala di situ di Google Form-nya? Mister. Yes, sir. Itu yang kita kirim link. Iya, link-linknya. Kami Boleh mengabaikannya. Kalau Sir, tidak itu yang Google Form. We don't know. Mungkin We still don't understand. dikira tidak ada sir, mau di situ jadi diabai. Tidak tetap ada, sir. dibuka. Saya kudapat. Saya anggap sebagai Tidak absen ada, saya di situ. kudapat soalnya, sir. Ada soalnya di bagian sesi kedua. Coba buka-buka terus. Tidak bisa terkirim itu, tidak bisa submit kalau tidak dilengkapi semua. Coba dicek. Jadi ini sudah pertemuan ketiga ya. Sir. Ya, nanti saya buat lagi linknya baru saya kirim. Sir. Oke. Okay, I think that's all our lecture today. Thank you very much. Ya, yang absen hari ini Just 7. Yang tidak siapa? Ainun yang tidak ada, siapa lagi? Nabila Huda, sir. Ya, Nabila. Siapa lagi? Gufran Ahmad, sir. Gufran enggak pernah ya? Gufran enggak pernah muncul ya? Sibuk dia, sir. Sibuk apa lagi?
So busy, Ada. sir. Kan dia Sir anggota BPD di desanya, terus dia ada proyek pembebasan lahan untuk jalan, dia yang sekretarisnya Sir. Oh, Susan itu ternyata perangkat desa. Iya Sir, perangkat desa dia Sir. Okay, I think that's all our meeting today. Thank you very much for your participation. And then inshallah we are going to continue for the next meeting. Just prepare to the presenter. Yes. Jadi one day before lecture, please posting or upload your material in the group. Jadi silakan posting itu anunya di grup materinya, ya supaya bisa dibaca-baca. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Dan cari HP bekas, kamar rapat. Ini saya lagi mau. Bye-bye. Yang mau beli HP silahkan kamar rapat. Ada Asik. iPhone, Belukar teh. ada iPhone. Masker. Harga yang murah-murah gere. Yang bagus jaringannya tapi murah ya. Dan cari HP iPhone, Capture. iPhone 18 Plus. يا إمام الأنبياء أنت Ada Vivo juga. أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت Yang cari HP silahkan merapat. يا Dari nomornya nih. محمد يا نبي I have to go now. عليك يا Habis satu, habis satu. Orang-orang harus ada screenshotnya nanti kan? Itu Silakan ambil jadi screenshot dulu, linknya ini. screenshotnya. Screenshot sampai keluar. Yang pakai laptop. Gak bisa. Oke, saya screenshot dulu ya. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terus kan? I have to go. Mana itu Nisa? Bye-bye. Oke, bye everybody ya. Stay healthy semua. Dadah. Leave me. ربي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا See you next time. علينا جئتنا بالخير فينا يا ختام المرسلين